Hartal. Kalau ini sudah puncaknya. Ada kalanya kalau perjuangan sudah masif, ini yang sukses mengusir Inggris dari India dengan Satyagraha, Ahimsa, dan Swadesi. Rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional, toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, gak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Kompak loh ya. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa. Itulah Hartal. Jadi dengan kayak gini Inggris bisa jatuh. Padahal sudah ada di India selama lebih dari 28 tahun. Cuma cara protesnya, cara mogoknya tidak brutal kayak kita. Ahimsanya main. Mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah Hartal. Yo, tak doakan para pemimpin bisa sadar. Nggak usah kita turunkan, turun sendiri. Amin, gitu kan. Oh, itu kalau sak negara bilang gitu, mesti yo pimpinannya gatel. Ya kan? Itu Hartal. Dengan modal Satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka Hartal bisa sukses. Jadi diawali Satyagraha, visinya adalah ahimsa, kemudian diperkuat secara material lewat swadesi, dan puncaknya adalah Hartal. Itu strategi perjuangannya Gandhi, yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang, sampai bambunya habis dipakai bambu runcing. Kalau di India enggak. Itu jasanya Gandhi. Oke. Ada beberapa saya potong-potong dari buku. Karena Gandhi ini ajaran-ajarannya ngambilnya dari biografinya. Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis. Untuk bikin sukses tadi, hati-hati. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu, hati-hati dengan 7 dosa ini. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama, politik tanpa prinsip. Mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi tidak ada prinsip. Sebentar lagi negara akan jatuh. Mending tidak terlalu kaya tapi punya prinsip, fondasi negara akan kuat, daripada kaya tapi melacurkan diri, tidak punya prinsip. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas. Hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Sing penting pinter, bikin proposal dapat proyek. Sing penting pinter, dapat beasiswa, siapa yang ngasih sembarang, sing penting ada uangnya. Terus berangkatlah ke luar negeri. Sampai di sana kehidupannya dijamin, gak peduli diajari apa, nanti pulang uangnya masih sisa lumayan.
ilmuwan, pengetahuan yang tanpa karakter. Bahaya ini. Hati-hati, dia akan jadi penyakit, jadi selilit dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan keilmuan tapi tidak peduli dengan humanitas. Yang penting maju, yang penting modern, yang penting canggih, tidak peduli dengan kemanusiaan. Terus yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Semakin buruh ingin nuntut gajinya dinaikkan, semakin pegawai negeri nuntut demo bayarannya dinaikkan, semakin MLM gampang bikin orang terlena. Semakin mikirnya kan gitu, kaya tanpa kerja. Yang keenam, pingin seneng-seneng tanpa nurani, sakarepe dhewe. Itu yang keenam, gak perlu dijelasin. Semakin banyak orang kayak gini, pingin seneng sakarepe dhewe, semakin rusak negara. Dan yang ketujuh, ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus, hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, sainnya dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja. Semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain, tanpa nurani. Dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum, pasti rusak. Ya, kalau tujuh-tujuhnya ini ada, sakitnya tuh di sini. Ini dosanya masyarakat. Hati-hati ya, kalau gimana Indonesia bisa maju kalau tujuh yang bikin sakit ini ada semua. Oke, tinggal sedikit.